Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Niki Aulia, Selasa 12 April 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pihak mendesak masyarakat untuk tetap mengawal janji pemerintah dan DPR-MPR yang mengatakan tidak akan menunda pemilu maupun memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kesungguhan pemerintah juga dan DPR masih diuji oleh penetapan anggaran dan yang kedua disahkannya peraturan KPU, tahapan program jadwal dan aktivitas teknis pemilu 2024. Presiden Ukraina mengatakan pengepungan militer Rusia atas Mariupol telah menghancurkan kota dan kemungkinan menewaskan puluhan ribu orang. Di Pakistan, Shehbaz Sharif dilantik menjadi Perdana Menteri baru menggantikan Imran Khan yang kalah dalam mosi tidak percaya di parlemen. Pendengar, DPR dan MPR berjanji akan berhenti membahas penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Wakil Ketua DPR menyampaikan itu dalam demonstrasi mahasiswa di depan gedung parlemen di Jakarta Senin kemarin. Pengamat politik mengatakan masyarakat harus tetap mengawal sampai pemilu benar-benar terlaksana sesuai jadwal pada 14 Februari 2024. Wartawan BBC News Indonesia, Pijar Anugrah melaporkan. Pemerintah terlalu berleha-leha, bersemena-semena. Beginilah suasana demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR MPR di Senayan, Jakarta, Senin kemarin. Para mahasiswa yang awalnya hendak berunjuk rasa di Istana Negara menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Mereka juga menyuarakan sejumlah tuntutan lain, di antaranya mengenai stabilitas harga bahan pokok, minyak goreng, dan BBM. Mulai dari isu IKN, menaiknya Pertamax dan juga langkanya BBM. Menanggapi tuntutan mengenai penundaan pemilu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko dari fraksi Gerindra mengatakan DPR dan MPR telah sepakat bahwa proses-proses yang tidak konstitusional tidak akan diwujudkan atau tidak akan dijalankan. Berbicara di hadapan mahasiswa, ia menjamin bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan sesuai jadwalnya, yaitu 14 Februari dan 27 November untuk pilkada serentak. Ia juga berjanji akan menyampaikan tuntutan lainnya kepada pemerintah. Aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa sudah kami penuhi dan kami akan jamin bahwa proses tahapan pemilu antara KPU, pemerintah, dan DPR berjalan sebagaimana mestinya. Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Kaharudin, yang memimpin demo tersebut, mengatakan mahasiswa akan memantau realisasi dari tuntutan-tuntutan mereka. Jika tidak terrealisasi, ia mengatakan, akan ada gelombang demonstrasi yang lebih besar. Mungkin akan terjadi reformasi jilid 2 jikalau aspirasi ini tidak terrealisasi. Semangat kawan-kawan! Semangat kawan-kawan! Wacana penundaan pemilu awalnya digulirkan oleh sejumlah menteri di Kabinet Presiden Jokowi dan politikus dari partai pendukung pemerintah. Mereka diantaranya Wakil Ketua DPR dari PKB, Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Presiden Jokowi sendiri sudah berkali-kali menolak isu tentang perpanjangan masa jabatan. Terakhir, ia menegaskan dalam rapat kabinet terbatas di Istana Bogor pada hari Minggu bahwa pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan sesuai jadwal. Ketua Komisi 2 DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan posisi DPR sudah jelas dari awal mengenai pemilu 2024, yaitu dilaksanakan sesuai jadwal. Politikus Golkar itu juga mengatakan bahwa partainya sebagai salah satu partai dalam koalisi pemerintah sejalan dengan sikap pemerintah. Jadi pemerintah kan kemarin menegaskan bahwa pemilu akan tetap sesuai dengan keputusan pemerintah DPR yang sudah diambil sebelumnya di Komisi 2 gitu. Nah, Golkar sebagai partai pemerintah ya posisinya sama dengan itu. Pada Minggu malam, Ketua Badan Pengkajian MPR, Jarod Saiful Hidayat dari PDIP, mengatakan seluruh fraksi di MPR serta DPD sepakat untuk menghentikan pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Awalnya, PDIP menggulirkan wacana amandemen UUD untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Namun belakangan upaya amandemen itu disisipi agenda penambahan masa jabatan presiden hingga penundaan pemilu. Bagaimanapun, pengamat politik dari Perludem, Titi Anggraini, mengatakan wacana penundaan pemilu tidak bisa dikatakan sudah berakhir sampai pesta demokrasi itu benar-benar terlaksana. Meski hari pemilu sudah dipastikan, kata Titi, namun peraturan KPU yang mengatur tahapan program dan jadwal belum disahkan. Jadi kesungguhan pemerintah juga dan DPR masih diuji oleh satu, penetapan anggaran untuk kebutuhan pemilu 2024, dan yang kedua adalah disahkannya peraturan KPU yang mengatur tentang berbagai tahapan program jadwal dan aktivitas teknis pemilu 2024. Nah, ketika hal itu sudah terpenuhi, saya kira kita masih sudah mulai bisa cukup optimis, meskipun pengawalan tetap harus kita pastikan sampai 2024 mendatang. Hari ini, Presiden Jokowi akan melantik anggota KPU dan Bawaslu terpilih. Setelah dilantik, para anggota KPU akan membahas anggaran pemilu dengan Komisi 2 DPR, bagian dari rangkaian proses pemilu 2024. Berita selanjutnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pengepungan militer Rusia atas Mariupol telah menghancurkan kota dan kemungkinan menewaskan puluhan ribu orang. Dalam pidato ke para anggota parlemen Korea Selatan, Zelensky mengatakan warga Mariupol sangat memerlukan bantuan. Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих. Але навіть попри це... Mariupol hancur, puluhan ribu orang meninggal. Meskipun demikian, Rusia tidak menghentikan serangan. Mereka ingin menjadikan Mariupol sebagai contoh. Kami tidak bisa memastikan jumlah orang yang tewas. Dari Ukraina Utara hingga ke selatan, di semua daerah yang menjadi sasaran pengeboman oleh Rusia, upaya untuk membersihkan puing-puing masih berlangsung. Masih ada tindak kekerasan di sejumlah daerah. Rusia menyiapkan serangan, berharap mereka bisa melumpuhkan ketahanan negara kita. Dalam perkembangan lain, Wakil Perdana Menteri Ukraina mengatakan lebih dari 4.300 orang diungsikan saat koridor kemanusiaan dibuka pada Senin kemarin. Evakuasi berlangsung ketika pertempuran terus berkecamuk di kawasan timur Ukraina. Pendengar, kita beralih ke Pakistan. Shehbaz Sharif dilantik menjadi Perdana Menteri baru Pakistan menggantikan Imran Khan yang kalah dalam mosi tidak percaya di parlemen beberapa hari yang lalu. Legislator dari kubu Khan keluar dari sidang dan mengancam akan mengundurkan diri secara massal. Dalam pidatonya, Sharif menuduh pemerintah sebelumnya tidak becus mengurus ekonomi dan mengatakan Pakistan sekarang memasuki era baru pembangunan. Shehbaz adalah saudara dari Nawaz Sharif, politisi yang pernah menjadi Perdana Menteri selama 3 periode. Pendengar, kasus tewasnya seorang pelajar SMA di Yogyakarta akibat aksi kejahatan jalanan atau yang kerap disebut klitih kembali memantik keresahan masyarakat. Seorang warga Yogyakarta yang juga pernah menjadi korban klitih mendesak polisi bertindak tegas agar kasus serupa tidak terus berulang. Sedangkan seorang pakar sosiologi kriminal menilai penyelesaian kasus klitih kerap berujung di luar pidana karena pelakunya adalah anak-anak, padahal aksi mereka telah berulang kali menimbulkan korban jiwa. Bobby, bukan nama sebenarnya, masih ingat betul ketika pada suatu malam tahun 2017 dia tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Saat itu, Bobby dalam perjalanan pulang dari kampusnya di wilayah Yogyakarta. Bobby tengah berhenti di lampu merah ketika 8 sepeda motor yang ditumpangi 16 orang mendekati dia dan temannya. Aku udah feeling kalau ini rombongan nggak beres, terus udah tuh aku diserang kan. Aku sempat ngelawan karena waktu itu yang turun itu cuma 3 orang dong yang nyerang aku. Tapi karena waktu itu aku udah kalah jumlah, waktu itu jatuh ke trotoar, terus aku dipukulin, disabet pakai pisau belati, kena bagian kepala belakang, habis ngelukain, habis itu pergi gitu, nggak ngambil apapun juga. Bobby meyakini para penyerangnya adalah pelaku klitih, istilah yang kini kerap digunakan masyarakat Yogyakarta atas kejahatan jalanan dengan motif mencari musuh untuk melumpuhkan lawan.
Tetapi Bobby bertanya-tanya, mengapa dia yang diserang pada malam itu? Sebab yang Bobby tahu, Klitih biasanya tidak menyerang orang secara acak. Pelaku Klitih yang rata-rata adalah pelajar biasanya menyerang murid dari sekolah lain yang dianggap sebagai musuh mereka. Setelah penyerangan itu, Bobby pun melapor ke kantor polisi. Pada malam itu juga, 16 pelaku tertangkap. Sempat tanya, ya jawabannya bikin kesel sih karena iseng. Cuman yang bikin kaget tuh semakin kesini tuh pola penyerangannya tuh semakin acak dan orang-orangnya semakin berani bawa senjata tajam. Namun pelaku penyerangan Bobby saat itu hanya dikenai hukuman wajib lapor meski telah menyebabkan Bobby dan rekannya berdarah-darah bahkan hingga dirawat di rumah sakit. Setelah kasus yang menimpa Bobby pun, peristiwa Klitih masih terus berulang kali terjadi. Beberapa waktu belakangan, keresahan warga Yogyakarta akan fenomena Klitih kembali terpantik dengan tewasnya seorang pelajar SMA bernama Dava Azin Albasit pada 3 April lalu. Bagi Bobby, keberulangan kasus Klitih menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku tidak efektif. Ya polisi pintar-pintar dikit lah gimana ngebaca polanya mereka. Takutnya nanti kalau semakin kesini semakin dibiarin terus masyarakat menganggap pihak berwajib ini nggak punya power, terus akhirnya mereka menciptakan hukum rimbanya sendiri. Kan jadinya lebih berbahaya gitu loh. Seorang warga Yogyakarta lainnya, Marcel, juga bukan nama sebenarnya, menceritakan bagaimana dia bergabung dengan geng Klitih di SMA-nya pada periode 2007 hingga 2008. Menurut Marcel, di sekolahnya Klitih sudah menjadi tradisi turun-temurun. Para senior akan merekrut siswa baru untuk bergabung. Dikumpulin semua jadi satu gitu. Udah ada list-listnya nih. Yang SMA musuh tuh ini gitu. Terus kalau misalnya nggak mau ikutan kumpulan gitu tuh, kalau misalnya nanti suatu saat terkena Klitih itu, ya bakalan nggak dibantu. Marcel mengatakan mereka biasanya beraksi pada sore hari dan hanya menargetkan siswa dari sekolah musuh. Hal itu dilakukan atas nama solidaritas alma mater. Bagi mereka, aksi ngelitih layaknya uji adrenalin. Apabila berhasil melumpuhkan lawan, maka mereka seolah mendapat pengakuan. Namun menurut Marcel, pola pergerakan Klitih pada masa itu berbeda dengan saat ini. Para pelaku Klitih saat ini berani menggunakan senjata tajam seperti gir, belati, hingga pedang. Marcel sendiri sebagai mantan Klitih merasa resah dengan fenomena ini. Meresahkan banget sih Mbak, karena kan udah bukan pertikaian antar pelajar lagi gitu loh. Masuk ranahnya udah ke random kan, jadi mau mobilitasnya juga resah juga gitu. Pakar sosiologi kriminal dari Universitas Gadjah Mada, Suprapto, mengatakan fenomena Klitih yang tadinya dilakukan oleh para pelajar murni kini telah berkembang. Ada alumni yang terlibat di dalamnya dan memberi doktrin kepada para pelajar. Lebih luas dari itu, Suprapto mengatakan keberanian para pelajar dalam beraksi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Lalu akhirnya dimanfaatkan oleh pihak lain, hingga bahkan mereka diberi indoktrinasi, mereka dibekali senjata, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang pelajar atau remaja kalau tidak difasilitasi oleh pihak lain. Ada kelompok-kelompok lain yang juga membutuhkan tenaga-tenaga mereka untuk rekrutmen dan sebagainya. Dan juga kelompok yang misalnya menjual dalam tanda petik jasa keamanan. Selain itu, Suprapto menilai masih terus berulangnya kasus Klitih disebabkan oleh penegakan hukum yang tidak maksimal. Pelakunya yang rata-rata anak-anak kerap berujung tak dipidana. Padahal sudah banyak kasus di mana aksi Klitih menimbulkan korban jiwa. Tetapi dia menekankan bahwa untuk memberantas Klitih tidak bisa hanya dilakukan lewat patroli di jalanan dan penegakan hukum oleh aparat keamanan. Orang tua, sekolah, serta masyarakat umum diminta turut terlibat mengawasi aktivitas anak-anak demi mencegah mereka terlibat dalam kejahatan jalanan. Pendengar, demikian majalah udara BBC Indonesia pagi ini. Saya Niki Aulia, pamit undur diri, salam. Pendengar, di situs bbcindonesia.com Anda dapat mengikuti perkembangan berita dunia dan nasional lainnya. Anda juga bisa mendengar siniar atau podcast terbaru BBC Indonesia berjudul Investigasi Skandal Adopsi. Silakan berlangganan podcast ini yang terbit setiap Rabu 2 pekan sekali di situs BBC Indonesia, Spotify, dan Apple Podcast. Terima kasih telah mendengarkan Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Niki Aulia. Salam.